maka ada kebinasaan yaitu terjadi hasil oleh kebinasaan. Wal yuhraman urfal jinanil fakhirah wal yasqutar fi darkinarin nazil. Wal yuhraman hendaklah dihampakan ia urfal jinani akan kesemerbakalan harumnya surga al-fakhirah yang semerbak, yang wangi, yang tinggi. Wal yasqutar dan hendaklah jatuh ia fi darkinarin nazila pada ambaran neraka nazila pada turun yang singgah ia di lapisan terbawah. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, di antara wasiat-wasiat para ulama, di antara wasiat-wasiat para wali supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat adalah hifdzul awqat. Kita kudu pandai menjaga, mengelola dan mengatur waktu, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dan kita memasuki pembahasan apa yang harus dilakukan selepas kita sholat duha. Selepas kita sholat duha itu sudah apa yang harus kita lakukan. Ini sebagai kedua yang bagus. Perkataan surah luar biasa dari depan sana. Nah, dalam biar di antara waktu yang harus kita isi itu saudara dengan menuntut ilmu. Orang dengan ilmu bahagia di dunia, dengan ilmu bahagia di kubur, dengan ilmu bahagia di akhirat. Pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita kaji pentingnya ilmu, dari mulai orang alim, orang yang menuntut ilmu, keuntungannya sampai mengaji satu bab ilmu saja lebih tinggi daripada sholat 100 rakaat, daripada sholat sunnah. Ini keuntungan menuntut ilmu. Dan masih banyak yang sudah kita bedah keuntungan ilmu, baik itu ilmunya maupun mengajarkan, mengarang, menyusun, menyebarkan ilmu, maupun daripada hadir di majelis ilmu.
Jadi agung ilmu itu. Sampailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajarkan oleh Allah, Rabbi zidni ilmu. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Saking tingginya nilai derajat ilmu. Namun kata yai kita, betul fadilah ilmu luar biasa, fadilah ngajarin ilmu luar biasa, fadilah duduk di majelis ilmu luar biasa. Namun tidak mutlak. Fadilah yang besar tentang ngaji ini tidak mutlak. Kata yang kita malam hari ini, hada idza qasadal ilaha wa akhirah. Jadi nilai besar ilmu, agungnya derajat ilmu, agungnya derajat ulama, agungnya derajat penuntut ilmu tidak mutlak. Ada catatannya. Yang bagaimana itu? Kata yang kita, idza qasadal ilaha wa akhirah. Bila niat ngajinya benar, bila mana niat ngajarnya benar, bila mana niat menyebarin ilmunya benar. Bagaimana niat yang benar itu? Niatannya ngaji mencari ridho Allah. Niatnya ngaji itu supaya kita masuk surga. Niatnya kita ngaji itu supaya kita terhindar dari neraka. Ini masuk daripada niat-niat yang benar. Ini masuk daripada niat-niat yang enggak apa-apa. Mulai dulu. Yang mana? Yang mana? Jadi saudara, keuntungan orang yang ngaji yang begitu besar yang ditawarkan oleh agama itu, bila mana niatannya karena Allah. Niatan karena Allah itu ada 3. Niatan ngaji karena Allah itu ada 3 tingkatan. Yang bagaimana? Yang pertama, dan ini paling tingginya, niatannya mengharapkan keridhaan Allah. Ini paling tinggi, biar Allah senang niatannya. Allah ridho. Allah itu senang sama hamba-hambanya yang mensyukuri nikmat akal, yang mensyukuri nikmat sehat, yang mensyukuri nikmat menjadi manusia, pengendali alam raya, yang mana makhluk lain tunduk sama manusia, manusia suruh tunduk sama. Ini kelas paling tinggi, namanya ibadatul ahrar.
ngajinya orang-orang merdeka. Tidak ada muatan pengen masuk surga, tidak ada muatan pengen terhindar dari neraka. Muatannya buat nyenengin Allah. Allah senang kalau hambanya dikasih fasilitas, disetor amal, kasih sehat, kasih akal waras, dibawa ngaji, senang banget. Ini paling tinggi. Yang kedua, niatannya dengan ngaji itu pengen masuk surga. Ini masih ikhlas. Namanya ikhlas kelas 2. KW. Kelas 2. Masih ikhlas. Ibadah pengen masuk surga tuh masih apa? Ikhlas. Namanya disebut ibadatut tujjar. Ibadahnya pembisnis. Ibadahnya pedagang. Orang dagang itu di mana ada untung diambil. Itu orang dagang. Niat ngajinya pengen dapat keuntungan surga. Ikhlas. Namanya ikhlas kelas 2. Ikhlas kelas 2. Yang ketiga, ngaji itu kalau pengen tinggi niatannya biar kagak masuk neraka. Ini namanya ibadatul abid. Ibadahnya kelas karyawan. Yang namanya karyawan itu yang penting tidak dipecat. Lemburan enggak mau diambil. Ini kerja dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 4. Ini lewat dari jam 4 ada lemburan, enggak wajib. Itu namanya yang kayak begini nih ibadatul abid, kelas karyawan. Jadi ngaji itu sebatas yang wajib doang. Untuk mengerjakan yang wajib doang, sholat itu 5 waktu pas bandrol, enggak lebih. Ini namanya ibadatul abid, ibadah kelas karyawan. Yang penting gak dipecat, ada status masih kerja, enggak PHK. Itu doang. Puasa ya Ramadan doang. Itu aja kalau yang puasa rada belakangan dia ikutin belakangan. Tapi kalau lebaran ada yang duluan ikut yang duluan. Mana orang yang ngaji juga lagi malam ini. Ngaji juga orang. Ini gak benar nih. Yang kayak begini. Yang kayak gitu. Ini namanya ibadatul abid, kelas karyawan. Udah pas bandrol aja dia. Pas bandrol. Gak mau lebih. Ngikutin bandrol. Tapi kalau ibadat tujar di mana ada untung, peluang diambil. Begitu. Itu namanya ibadat tujar. Tapi orang-orang yang kelasnya tinggi sekali, dia enggak ada muatan. Yang penting udah ngaji aja karena Allah. Murid mau atu ke ajarin aja. Atu juga kalau nanti pintar punya murid 1000 sama dapat ganjaran dari 1000. Sama aja. Enggak dikit, enggak banyak, sama aja. Sama. Begitu. Kenapa lalu ngaji ini pengennya speaker dalam? Kasihan yang berangkat dari rumah ini mau ngaji. Kalau yang di rumah mau paham, dia mau kagak, yang enggak niatan mau ngaji dia mau kagak, kedengeran doang sambil nonton TV,
mirip-mirip balap enam kedengeran. Itu dapat ilmu alhamdulillah. Agar dapat ilmu ya nggak apa-apa, yang kagak niatan. Ini yang niatan ini gitu, supaya dapetin ilmu. Kasihan jauh-jauh ngaji, mana ngajinya sebentar diburu-buru lagi, mau libur lagi ngaji. Puyeng nggak apa kita juga. Kata kita jangan kita juga, mana kita harus nyampe jalan suruh jam 9, mau ngajar jam berapa sih? Pusing juga. Aturnya hari nggak ada, harus kita juga. Disuruh bagi waktu libur kok jangan, tapi dicepetin aja ke tanggal 9, orang mulai di tanggal 9. Tanggal 9 mau dapat apa di tanggal 9. Jadi niat itu masih ikhlas sudah, masih ikhlas. Termasuk ikhlas yang terendah sekali, udah mentok. Ngaji niatnya biar memperbaiki kehidupan. Begitu, ngaji ini ikhlas paling rendah, jadi ikhlas. Udah mentok, enggak ada lagi. Seperti ente sholat duha pengen rezekinya luas, kan ada tuh yang orang sholat duha pengen rezekinya banyak. Begitu. Ini paling rendah banget. Udah nggak ada lagi. Kelas paling rendah banget ya kayak gitu. Yang kayak begini saking rendahnya terlalu tipis imannya. Sehingga ketika udah sholat duha seminggu nggak ada perubahan, warungnya berhenti. Tahu doang ngerjain kagak. Ada nggak ya kayak gitu? Banyak kan? Yang mana orangnya? Nggak masuk. Tuh begitu. Ini kenapa nih? Karena terlalu tipis. Baca sholawat biar rezekinya banyak. Begitu. Dia baca ratib biar rezekinya banyak. Bukan biar dapat ridho Allah, tapi masih ikhlas. Tipis. Udah mentok. Paling rendah. Udah nggak ada lagi. Begitu. Itu paling rendah. Dan ini masing-masing ada kelasnya, ada orangnya. Jangan salahin. Ada orang sedekah Jumat berkah biar warungnya laris, biarin. Emang itu kelas pedagang. Begitu, enggak apa-apa. Dia benar. Kok Tuhan kok pakai hitung-hitungan? Enggak apa-apa. Emang kelas harus berkah. Illa kalau niat ngajinya nggak lurus, niat ngajarnya nggak lurus, niat ngarang kitabnya nggak lurus, apa aja? Falhalaku tahassolat, cilaka 12. Cilaka 12. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan nasihat kepada kita umatnya, di mana Nabi menyampaikan man ta'allama ilman li ghairillah falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siapa orang yang ngaji niatannya bukan karena Allah, karena Allah itu cari ridho, karena Allah itu biar masuk surga, karena Allah itu biar terhindar dari neraka, karena Allah itu agar memperbaiki kehidupan untuk ibadah lebih semangat lagi. Ini mudah banget. Kalau sudah niatannya bukan karena Allah, karena dunia, faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kekerin badannya, siap-siap masuk neraka. Siap-siap masuk neraka. Jadi ngaji itu enggak perlu banyak. Yang perlu banyak diamali. Bukan banyak ngajinya, tapi banyak
ngamalin. Ilmu dikit, sholawat nggak usah banyak, sallallahu alaihi Muhammad, yang penting diamali. Nggak perlu sholawat panjang, yang penting mau diamali. Biar kata dikit, amali berkah. Orang dulu tuh ilmunya nggak tinggi, cuman diamali. Berkah. Jadi man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bughdan. Siapa orang ini nambah ilmu malah dia nambah sembarangan sama ajaran agama, pinter doang tapi korupsi, bukan benar, ini makin tambah jauh dengan Allah. Begitu. Ilmu tuh jangan untuk nyari kegampang. Sunnah gitu, sunnah. Pakai sendal kanan dulu. Makan pakai tangan kanan. Lah timbang sunnah. Jangan. Emang benar. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi ini terusannya. Tapi dicela sama Nabi Muhammad, enggak ngikut Nabi. Ini terusannya, ini jarang disampaikan. Terusannya. Jadi sunnah itu adalah, jadi idza fa'alahu saksu yusab wa idza tarakahu saksu lam yu'aqab walakin yu'atab di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dosa. Jangan kemudian lah nggak dosa itu. Ya, sebab ada terusan, akan tetapi dicela amanah. Karena jalanku kata Nabi. Walakin yu'atab, ditegur, dikeluhin, diomelin. Biar kata dikit kerja. Yang pokok dulu sebelum naik qobliyah subuh, qobliyah dhuhur 2 rakaat, ba'diyah dhuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2. Ini pokok 10 nih. Modal 10 ini modal. Naik lagi nambah 12. Sebelum dhuhur 2, jadi sebelum dhuhur 4. Sesudah dhuhur 2, jadi sesudah dhuhur 4. Sebelum asar 4, udah 8. Sebelum maghrib 2, udah 10. Sebelum isya 2, udah 12. 22. Nambah. Pelan-pelan. Dikit-dikit. Kerja. Nggak usah banyak-banyak, dikit-dikit dulu. Kayak begitu. Apa? Yang penting diamali dikit. Sedekah, udah dikit aja. Istilahnya gigi 2000. 2000 perak, enggak kuat. 1000 perak, enggak kuat. Enggak punya duit banget. Gula aja. Pagi-pagi sebelum gawe gojek, ngambil gula sesendok, taruh depan rumah. Depan rumah. Ya Rabb, yang saya mampu sedekah gula. Buat semut kan bakal marahan. Baru semut mampunya segini. Tuh kayak begitu. Begitu.
baru itu. Enggak pakai. Kayak begitu. Lihat orang Kalimantan. Saudara dari negeri luas datang. Haul Wali Kutub Abdul Sekumpul Sidi Zaini Abdul Wali datang makan. Bagaimana mereka enggak punya duit, punyanya singkong, karena pun singkong, sedekah singkong, goreng, kasih orang. Enggak punya apa-apa, tapi punya tenaga, ngatur doang lalu lintas. Saya sedekahnya ini aja Pak, mampir, silakan kalau ada makanan, ngatur. Enggak bisa Bapak ngatur di perempatan. Apa yang bisa disedekahi? Sedekah. Karena itulah muslim. Sampai Nabi bilang alal kulli muslimin kulla yaum shadaqah. Sahabat pada stres dengerin Rasulullah SAW punya pidato. Kata Nabi, wajib hukumnya tiap muslim saban hari sedekah. Lah wajib. Ini bagaimana? Wajib. Kalau yang kaya enggak puyeng ya Rasul. Ini kita ini loh. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Fa illam yajid. Ya Rasulullah, kalau orang punya buat sedekah bagaimana? Kata Nabi, ya'malu biyadihi fayanfa'u bihi nafsa wa yatasaddaq. Nyari kerjaan, pisahin berapa persen buat diri, berapa persen buat sedekah. Udah dapat gojek, baik buat keluarga, buat diri keluarga, sedekah 1.000, nggak mampu 1.000, 500, 100, sedekah. Nggak punya duit, kerja, nyari duit, niatin buat sedekah. Begitu kata Nabi. Ada sahabat bilang, fa'ilam yastati, kalau agak mampu buat kerja, kerja apa? Badan udah payah. Yu'inu dal hajatil malhu, tenaga, tolongin orang, ada orang nyebrang, bantuin, pakai tenaga. Ada got mampet bersihin, gak usah nunggu pengumuman RT kerja bakti, udah kerjain aja. Ada tenaga, sedekahnya tenaga, karena mampunya tenaga. Begitu. Tagus bini saya itu ngepel rumah Malik, WC-nya enggak pengen dikasih duit, kagak. Emang pengen muliain guru yang punya tenaga. Saya ngepel rumah kutu dari bawah dua-duanya. Begitu. Pokoknya jam 9 saya ke pasar, saya bersihin WC. Begitu. Apa yang saya bisa bantu buat tenangin guru? Kata Umi, makan. Enggak, saya bukan pengen dikasih makan, cuma pengen nyenengin Yaya aja. Orang-orang makin duit, saya nggak punya. Kenapa? Apa yang kita bisa? Wong Nabi yang nyuruh sedekah, mulai ada mulai rezeki, kasih duit ya nggak mau, malah kita kasih duit pasti 10%. Yang mewali kita ngasih perak mesti bakal dikasih perak. Itu dompet saya kasih, pokoknya mesti 10%. Kita lihat hari enggak, kalau bahasa kita orang nggak beres. Kita ngasih mentah mulu, balik lagi sama yai, akhirnya diputer. Saya sama orang tua, ini bagaimana duit kagak laku sama guru? Kalau begitu tanya, kedoyanannya apa? Saya bawa beras merah, harungan. Saya harus bawa beras supaya guru
makan bisa. Karena duit kagak laku sama maling. Aldewa kagak laku. Mungkin karena kita sering bantuin di rumah. Jadi saya bawa makanan. Setiap apa aja yang perlu kita beli. Oh yang banyak. Begitu. Bagaimana kalau nggak mampu tenaga? Kata Nabi yang bil ma'ruf, pakai ngomong yang bagus-bagus. Begitu. Perit, ya pakai dah. Yang kita bisa ngatur lintas tuh, nolongin orang biar nggak macet. Bingung itu kan kalau pagi macet tuh. Tolongin aja. Niatnya nolongin aja. Kalau begitu enggak bisa juga, udah diem. Maka bahasa singkat ulama, duit, daya, doa, diem. Udah bentuk. Bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat. Jadi ngaji ini sebisa kita amal yang kita dapat nih malam Jumat begitu. Apa yang kita bisa dari wasiat 9 wasiat wali ini, mana yang kita bisa kerjain dulu begitu, biar ada perubahan dalam kehidupan. Ngaji itu harus ada tanda-tanda perubahan. Kalau enggak bahaya ngaji itu begitu kata Nabi. Yai kita yang kedua, waliyuhraman urfal jinanil khaira, bau surga aja orang dapat. Kalau kita ngajinya niatnya orang benar, bau surga enggak dapat. Kata Nabi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah ta'ala la yasta'milu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal. Siapa orang menuntut ilmu ngaji, lalu ilmunya kemudian tidak digunakan untuk mencari ridha Allah, akan tetapi menyimpang daripada niat yang lurus, maka orang itu kagak dapetin bau sorga, apalagi masuknya, baunya aja kagak dapet. Sedangkan bau sorga itu bisa dicium jarak 500 tahun. Dari surga, dari sini nih ke surga 500 tahun, itu udah bangun. Jadi orang yang ngaji niatnya enggak benar, niatnya dibenerin, dilempengin dikit, ngaji supaya kita benar niat, supaya kita benar niat ngajinya. Jangan sampai kita niat ngajinya salah. Wal yasqutan fi darkinarin nazil. Orang yang ngaji niatnya enggak lempeng, nanti bakal jatuh ke neraka. Kemarin udah disebut, kalau ngaji niatnya lempeng, ada orang kaya anjingnya mati. Perlu diterangin, orang kaya anjingnya mati. Itu wasiat kudu disolati. Anjingnya tuh kudu apa? Disolat. Dan siapa yang ngimaminnya dikasih duitlah 100 juta. Yang nyolatinnya 500.000 satu orang. Maka anjing ini mati, orang kumpul di masjid pada mau nyolatin karena lumayan hari ini 500.000. Begitu orang udah adalah kiai, maka kiai itu ngamuk, kagak bener orang kamu. Anjing pakai disolatin yang kagak ajaran siapa. Tapi ya itu orang rame di masjid,
ngos-ngosan, lari-lari ke masjid ya, kurang ajar, ajaran baru, begitu marah, begitu. Ini anjing siapa? Ini anjingnya bapaknya orang ini ditegur. Dia sampai maafin Pak Yai. Ini wasiat bapak saya. Bawa anjingnya bila mati kusotin. Ini wasiat kagak bener. Enggak ada yang kayak begini. Tapi Pak Yai bapak tuh bilang begini. Yang ngimamin 100 juta. Udah mulai rada mikir ya. 100 juta itu. 100. Bentar. Ayo orang kampung jangan bubar dulu, kita sholatin. Anjing misalnya. Iya. Setelah saya renung-renungi, ini anjing turunan Ashabul Kahfi. Anjingnya. Jadi ini layak masuk surga. Kudu sholatin, jangan kagak. Gara-gara 100 juta. Yang kayak begini nih bakal jatuh ke neraka. Begitu. Ngajinya niatnya kagak. Gara-gara 100 juta hukumnya rada miring. Rada abal. Ketemu aja dari katanya ini anjing ini anak cucu dari anjingnya Ashabul. Sedang anjingnya Ashabul itu anjing ahli surga. Ini termasuk. Temu aja dari sholatin. Kata orang kampung yes 500.000 orang. Begitu. Tuh ini namanya niat ngaji kagak benar. Makalah kata Nabi di dalam hadis telah menjelaskan man talabal ilma liyumara bihil ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas adkhalahu Allahu finnar. Kata Nabi, siapa orang ngaji niatnya buat debatannya. Kalau ngaji sama ulama, gue udah tahu tuh ini ceramah, gue udah tahu. Ya udah tahu tuh ceramah. Begitu. Ngaji niatnya buat nyelak doang, atau niatnya biar dihormati orang. Niatinya yang kayak begini nih, keterin badannya kelak Allah masukin ke neraka. Na'udzubillah. Jadi saudara, ngaji kita nih niatnya yang buruk, niatnya cari ridho Allah. Enggak kuat bagian ini, pengen masuk surga, karena surga itu isinya orang ibadah. Orang ibadah itu enggak bisa kalau enggak ngaji. Maka ngaji ini jalan satu-satunya menuju surga. Ngaji. Orang sedekah benar gara-gara ngaji. Orang sholat benar gara-gara ngaji. Maka ngaji itu pondasi. Maka jalan menuju surga ngaji. Maka niatin ngaji itu biar kita ibadah benar. Sedikit demi sedikit yang kita bisa aman, insya Allah. Karena ini buat nyelamatin kita. Nyelamat. Masing-masing orang ada kelasnya. Enggak boleh orang saingan sama orang lain. Beda-beda. Ada bujangan, ada berkeluarga belum punya anak, ada berkeluarga udah punya anak. Ini beda-beda kelas. Masing-masing beda-beda ajaran. Dalam agama itulah rahmatan lil alamin. Singkatnya saudara, hendaklah ngaji niatnya yang lempeng, ngaji niatnya yang benar. Maka dengan benarnya niat, insya Allah keberkahan akan
mulia dan mencintai jemaah istiqomah yang berbahagia untuk